wabarakatuh, pemirsa Sultan TV, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya di dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalaupun sedang sakit-sakit begitu, pegal-pegal mungkin sedikit, ini kita doakan mudah-mudahan segera lekas sembuh dan juga bisa beraktivitas seperti biasanya kembali. Dan pemirsa, senang sekali di pagi hari ini seperti biasa kita menemani hari Anda, mungkin sambil menikmati teh atau kopi sarapan Anda di pagi hari ini. Kita menemani Anda dalam bincang hari ini. Dan pemirsa, di hari ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan pendidikan, di mana di masa pandemi ini tentu sudah mengubah banyak sekali lini masa kehidupan begitu ya. Segala sektor juga terdampak, termasuk dan tak terkecuali juga dunia pendidikan kita. Mungkin yang biasanya bertatap muka, berada di kelas, kemudian juga mungkin ini rindu sekali ya Pak ya untuk bermain siswa-siswi, tanya jawab dengan guru. Mungkin ini lama sudah tidak dilakukan begitu. Dan hari ini pemirsa, senang sekali di pagi hari kita akan membahas disrupsi teknologi dalam pendidikan di sekolah di studio Sultan TV. Saya sudah ditemani Bapak Dudi Wahyudi MPD selaku Sekjen Matematika Nusantara. Assalamualaikum Pak. Waduh, ini Sekjen Matematika pinter ngitung-ngitung kayaknya nih ya. Tapi nggak hitung-hitungan ya Pak? Oke. Saya Pak sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih sudah hadir dan juga menyempatkan waktunya ya Pak ya untuk hadir di studio Sultan TV pagi hari ini. Pertama kali ya Pak Sultan? Pertama kali. Gimana Pak kesannya? Waduh, ternyata luar biasa. Di Banten ada loh ya yang seperti ini yang memfasilitasi guru-guru untuk bisa berbicara. Betul. Oke, Pak, kita ke tema hari ini adalah disrupsi pendidikan begitu ya, dalam tentunya ini juga berkaitan juga dengan masa pandemi. Mungkin sedikit Pak bisa diberikan pengantar nih untuk tema kita ini. Silakan. Kayaknya jarak kita udah aman ya. Sudah aman, saya Pak. buka. Silakan. Oke. Nggak apa-apa. Ya. Memang ini ada suatu hal yang luar biasa. Dampak tadi dibilang pandemi ini ternyata memang masuk ke semua sektor termasuk di pendidikan. Sebetulnya kalau di konsep teorinya Christensen itu yang menyatakan bahwa disrupsi itu akan terjadi tepatnya di 2014 itu pernah bilang bahwa 50% nanti universitas di Amerika Serikat itu akan terdampak bahkan tutup. Itu menurut teorinya beliau Christensen tadi, yang menandakan bahwa memang dunia pendidikan akan mengalami hal itu akibat masuknya teknologi dalam proses pendidikan di baik universitas maupun di tingkat dasar. Ini nggak bisa dipungkiri, 1 tahun kita mengalami masa pandemi ini, dan itu memberikan pengalaman yang luar biasa kepada 3 hal tadi ya, baik kepada guru, kepada orang tua maupun kepada peserta didik atau siswa kita. Ini 3 hal ini kaget sebetulnya, mengalami proses pendidikan yang berubah. Dan harus segera berubah ya. Gitu. Ini mau tidak mau perubahan ini ternyata dirasakan. Tidak hanya dulu mungkin konsep merasakan pendidikan itu hanya terjadi pada sivitas di sekolah saja. Sekarang 3 komponen tadi udah mulai. Udah beriak-riak orang tua, udah mulai haru gimana ini. Oke. Ditambah lagi kalau orang tua yang mungkin sama-sama tidak paham gitu ya Pak. Iya itu dia. Betul sekali. Dan ini memang betul, kita nggak pernah bayangkan dulu. Saya sebagai guru nggak pernah bayangkan. Saya bahkan sering ngomong kepada peserta didik saya. Kalian suatu saat akan menemukan masa di mana peran manusia akan sedikit berkurang. Ini yang disebut dengan disrupsi teknologi diantaranya. Bahwa kita tahu sedikit demi sedikit sekarang, dulu itu pegawai tol itu ya, masih ada ingat waktu pertama itu ada orang yang standby di situ, dia memberikan layanan tol. Sekarang mau tidak mau semuanya berubah jadi mesin.
itu suatu hal yang memang lumrah dalam konteks bahwa pendidikan harus menjadi unsur yang penting untuk menunjang anak-anak kita dalam kompetensi itu nantinya ke depan. Kemudian sekarang juga proses beberapa pekerjaan, bahkan menurut World Economy Forum menyatakan bahwa nanti sekitar 42% beberapa pekerjaan anak-anak kita yang sekolah sekarang mungkin akan hilang. Ini salah satu juga dampak yang memang ke depan harus difikirkan oleh kita selaku sivitas yang ada di sekolah. Tol sudah mulai. Kemudian beberapa pekerjaan sekarang sudah mulai dengan pegang-pegang handphone. Enggak lagi harus datang untuk kegiatan. Ya udah dengan satu klik aja semua selesai. Itu bagi kita selaku guru-guru atau orang yang bekerja di dunia pendidikan harus memikirkan hal itu. Jangan sampai anak-anak kita ketinggalan. Teknologi ini menggerus segala sesuatu, tetapi kita nggak menyiapkan anak-anak kita untuk bisa memiliki hal itu. Sebetulnya anak-anak kita itu akan lebih cepat dalam menerapkan teknologi asal punya ruang yang pas. Nah itu dia. Saya pikir pengantar kita ngobrol ini nanti ya kita bedah hari inilah. Saya pikir seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dudi. Ini sedikit pengantar begitu ya terkait dengan perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Tak hanya pendidikan sih ya Pak, Betul. tapi semua bidang. Namun tadi disebutkan juga bahwa tidak hanya dampak dari pandemi, sebetulnya kita dipaksa begitu untuk beralih dari tatap muka, kemudian juga harus menggunakan gadget dan juga teknologi begitu ya untuk siswa-siswi kita di sekolah. Tapi kalau untuk kesiapan teknologi kita sendiri seperti apa sih Pak, khususnya mungkin di bidang pendidikan? Ditambah lagi kalau kita melihat wilayah Provinsi Banten, khususnya mungkin Banten Selatan nih Pak, seperti apa? Iya, saya dalam setiap kegiatan yang sifatnya di nasional, kebetulan kan saya tergabung di komunitas guru-guru matematika nasional, punya banyak pengalaman dari rekan-rekan kita, tidak hanya di kita ya, tidak hanya di Banten, bahwa satu, kaget. Walaupun mungkin bagi sebagian guru sudah melakukan itu di sekolah, tapi ketika berhadapan dengan konsep dan pengalaman sekarang terkait pandemik yang seolah-olah harus cut semua aktivitas tatap muka, maka semuanya berpikir keras. Teman-teman dari mulai bagaimana ini sarpras kita, bagaimana upgrading guru-guru kita, gitu kan, dan bagaimana belajar membelajarkan peserta didik kita, tidak hanya secara konten kurikulum tapi kepada kemampuan tadi. Bayangkan bagi sebagian siswa yang belum pernah menyentuh teknologi, ini ya saya berbicara di level atas dulu nih, artinya di tingkat sekolah menengah atas, itu masih kebingungan bagaimana mengoperasikan. Karena pada dasar di kurikulum sekarang kan tidak ada yang namanya mata pelajaran khusus teknologi informasi atau informatika. Karena semuanya memang terkonsep guru siswa harus bisa menguasai itu secara natural, secara alami, mereka harus bisa menguasai itu. Nah, tiba-tiba datanglah suatu hal yang disebut dengan pandemi tadi. Guru berpikir keras. Karena pada prinsipnya kan pendidikan itu kan adalah hak bagi peserta didik ya, bagi semua yang ada di Indonesia. Hak bagi peserta didik menerima itu. Jadi apapun kondisinya, nggak boleh kita meninggalkan mereka dengan kondisi alasan bahwa sedang ada kegiatan, sedang ada pandemi ini. Karena berpikir hak itu, maka di dalam forum kami itu selalu berpikiran bagaimana nih cara mengupgrade guru aja dulu. Upgrading guru bagaimana? Nah itu dia. Sekarang saya kerucutkan di Banten. Indonesia itu nggak bisa dipungkiri, Mbak. Nggak bisa dipungkiri bahwa secara geografis, ketika berhubungan dengan teknologi, maka yang namanya sarana terkait sinyal internet atau kan disrupsi kan berpikirannya adalah segala sesuatu terkait internet. Indonesia itu dengan negara kepulauannya aja mungkin ada satu pulau atau satu tempat yang tidak terjangkau secara teknologi. Kalau kita kerucutkan sekarang ke Banten, ya, masih banyak
di daerah Lebak, apalagi daerah saya kan. Hmm. Kita ya banyak kita tahu Betul. daerah Lebak dengan kontur geografis yang seperti itu, jangankan untuk konteks membelajarkan siswa terkait penggunaan gadget dan sebagainya, ya nggak ada kok sinyalnya kan gitu. Mau diapakan? Tapi kan sekali lagi guru nggak boleh berhenti memikirkan bagaimana anak-anak kita itu harus terus belajar. Maka upgrading guru dalam komunitas itu sangat penting. Maka saya selalu dengan teman-teman memberikan bahwa oke lah internet segalanya, tapi ternyata dengan kita selalu berpikir dengan bantuan handphone atau smartphone ini, tidak selamanya ternyata pendidikan atau belajar itu selalu digiring untuk yang namanya berbasis internet. Kita bisa offline kok, tapi dengan menggunakan smartphone, dengan menggunakan komputer atau PC. Artinya apa? Proses belajar mengajar itu dibuat dalam bentuk file-file yang sudah disiapkan oleh guru. Itu yang harus kita push untuk karakter di Banten khusus. Maka ada kan guru-guru sekarang berbuat yang namanya membuat modul elektronik. Yang bisa diunduh, yang bisa gitu ya? diunduh, bisa mereka share, bisa mereka copy kepada teman-temannya, sehingga nggak perlu lagi kuota. Walaupun sekarang mungkin pemerintah sedang menggalakkan lagi ya kuota belajar, dikasih lagi tuh, tapi kan secara fakta di lapangan ternyata masih banyak teman-teman atau anak-anak kita yang nggak menerima juga. Disitulah kita guru harus terus berpikir gimana caranya. Pendidikan adalah hak anak-anak kita. Jangan sampai satu generasi kita gara-gara pandemi hilang secara kemampuan dalam pemahaman dia sebagai seorang peserta didik. Bayangkan yang disebutkan lost generation itu, gara-gara guru menyerah, orang tua menyerah, peserta didik menyerah dengan keadaan pandemik, mereka sekolah tetapi putus belajar. Nah itu yang kita khawatirkan. Oke, baik. Tapi sempat merasa rindu tidak sih Pak dengan mungkin situasi sebelum pandemi ya, tatap muka, mungkin melihat siswa-siswi berada di kelas, bercanda, tawa gitu ya Pak ya, kangen nggak sih Pak? Waduh, kangen sekali. Jangankan siswanya loh, gurunya aja kalau disuruh kumpul ke sekolah, waduh, kayak siswa seneng banget. Oke. Tapi masih suka ada kegiatan untuk berkumpul ya Pak? Ya, terbatas karena memang kan ada kita ngacu kepada aturan Pak Gubernur ya, aturan gubernur yang di breakdown menjadi aturan di kabupaten kota, perbubnya, bahwa di situ masih ada kegiatan yang sifatnya untuk kumpul tapi terbatas lah. Terbatas karena kan nggak sebagian juga harus dilakukan secara daring atau online. Kita bisa lakukan itu dalam konteks terbatas, sehingga strategi tadi dalam mengelola pendidikan secara daring itu juga harus bisa difikirkan oleh tim, khususnya tim pengembang sekolah memikirkan hal itu. Oke, Pak Dudi, mungkin di awal pandemi kita mungkin merasa gugup dan seperti apa nih, mungkin guru-guru juga mungkin merasa belum siap, siswa-siswi apalagi orang tua nih Pak ya, banyak juga yang mengeluh. Ada pengalaman menarik tidak sih Pak, mungkin pas ketika awal pandemi kemudian juga harus beralih dari tatap muka ke harus menggunakan teknologi begitu? Iya, betul banget itu. Betul banget bahwa saya kan guru juga sebagai orang tua ya di rumah. Saya merasakan banget. Saya seorang guru, ternyata dengan anak-anak saya di rumah saya nggak bisa menerapkan konsep-konsep yang saya bisa lakukan di kelas, di sekolah dengan anak-anak saya, karena memang semuanya bahwa kita seolah-olah bahwa ini hadir awalnya adalah kayak mimpi yang ternyata ini nyata, yang bisa diselesaikan. Karena waktu itu kan kita nggak ada strategi di awal ketika misalkan di Cina sudah mulai pandemi tadi. Kita secara konsep pendidikan harusnya memang waktu itu bisa mengantisipasi seandainya gitu kan.
ini akan datang ke kita, apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau misalkan itu sudah ada antisipasi model gitu, saya pikir nggak akan ada istilah kaget. Tetapi karena itu ngalir begitu saja, walaupun mungkin pemerintah sudah berupaya luar biasa, tapi ada satu hal yang paling penting yang kita garis bawahi, bahwa dengan pandemi ini ternyata membuat kita sama-sama sadar bahwa guru, kemudian orang tua dan peserta didik ini benar-benar menjadi satu frekuensi bagaimana tetap mempertahankan bahwa anak-anak kita tetap harus belajar. Guru memikirkan bagaimana strategi terkait itu, kemudian orang tua juga memikirkan bagaimana bahwa anak-anak saya dengan gurunya harus terus berkomunikasi. Apakah dengan tadi dia setidaknya mungkin HP dia dikasihkan kepada anak-anaknya untuk dipinjamkan dan sebagainya, gitu kan. Dan peserta didik juga merasa bahwa cara belajarnya memang sekarang harus seperti itu. Itulah, saya pikir apapun kondisinya, banyak hal yang memang mengupgrade secara otomatisasi. Guru, orang tua dan peserta didik terus memikirkan pendidikan kita. Tapi karena mungkin sudah setahun lebih juga nih Pak untuk keberlangsungan pendidikan kita secara daring, barangkali ini sudah mulai terbiasa begitu ya guru-guru dan juga orang tua dan juga siswa. Ya betul. Ada pengalaman waktu itu bahwa ketika saya kebetulan di satu sekolah ya, di SMA 1 Cikulur, waktu itu kebetulan saya udah pindah dari Rangkas Bitung 1 ke sana. Kita menemukan, mungkin kalau di sekolah awal SMA 1 ya, kita mungkin tahu bahwa di situ karakternya berbeda dengan yang ada ketika saya menemukan di sekolah yang SMA 1 Cikulur tadi, karakter anak-anak itu berbeda. Ada 3, saya bikin ada 3. Yang pertama adalah anak yang memang memiliki smartphone. Kemudian ada anak yang memang memiliki smartphone biasa, handphone biasa maksudnya. Bahkan mungkin smartphone yang kesulitan juga kuota. Dan yang ketiga adalah yang bersama sekali tidak punya, tidak memiliki. Bayangkan dengan 3 kategori tadi, berarti secara otomatisasi guru akan berpikir, saya harus melayani kepada 3 hal tadi. Ini secara teknis ya, bukan proses pembelajaran ya, bukan teknis ya. Bagaimana melayani yang punya smartphone dan dia terkoneksi internet, berarti harus bisa menyiapkan bahan dan sumber belajar yang mengacu kepada anak-anak model itu. Kemudian yang kedua, punya handphone, tapi mungkin yang biasa, yang tatit ya, gitu kan. Atau mungkin punya smartphone, tapi dia terkendala secara kuota. Modelnya apa? Berarti kita harus berpikir buat modul elektronik. Semua guru bikin filenya, kasihkan kepada anak. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu juga dilayani. Sementara dia nggak boleh datang ke sekolah, gitu kan? Tetapi dia harus menerima proses pembelajaran oleh kita. Salah satunya adalah dengan cara melakukan kunjungan. Kita melakukan kunjungan ke rumah, karena nggak mungkin kita telepon lewat apa, kan dia nggak punya. Kunjungan ke rumah, lakukan proses dengan orang tua, bawa tuh berkas belajar dia, kita kasihkan kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya merasa dia itu masih sekolah loh gitu. Kamu itu masih sekolah, punya hak untuk belajar. Kamu itu adalah calon penerus bangsa gitu. Baik di level keluarga maupun nanti di level negara. Ini yang harus kita pikirkan. Karena nggak semua di Lebak, jangankan saya bilang di Lebak ya, di Indonesia aja kan masih banyak hal yang perlu kita pikirkan itu. Tapi sekali lagi bahwa ini menjadi kekuatan besar. Selama tahun pertama, bulan pertama mungkin ini menjadi berat, tapi kesininya kita merasa bahwa guru merasa terupgrade, sehingga kesulitan-kesulitan itu saya pikir sudah mulai nampak menjadi sebuah pembiasaan dan memberikan suatu layanan yang bisa saya pikir
Mudah-mudahan ini upaya-upaya kita nggak menjadikan generasi yang hilang tadi. Ini upaya kita bersama lah. Kita nggak boleh menghindari bahwa ini suatu hal yang fakta yang harus kita hadapi. Betul. Itu. Aduh, luar biasa sekali nih Pak ya, di masa pandemi ternyata tidak hanya untuk PR-nya mengupgrade pengetahuan guru tentang teknologi, tapi juga tugasnya semakin berat. Pak Dudi, kesannya seperti apa sih Pak ketika para orang tua tadi yang Bapak mungkin kategori ketiga ya? Betul. Ini Bapak harus menyambangi anak-anak ke rumahnya begitu. Seperti apa nih respon orang tua ketika Bapak datang mendatangi anak kita? Betul. Jawabannya ditahan dulu Pak, kita harus break dulu ya Pak ya. Ini luar biasa, perbincangan kita menarik sekali pemirsa. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi begitu bagi kita bersama. Kita harus break dulu, tetap bersama kami dalam Bincang hari ini. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV.
Baik, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini, masih membahas disrupsi teknologi dalam pendidikan di sekolah bersama Pak Dudi Wahyudi MPD, Sekjen Matematika Nusantara. Ini luar biasa, ngitung-ngitungnya akar-akarnya tuh udah di luar kepala kayaknya ya Pak Dudi ya. Saya paling lemah dulu di matematika Pak, saya nggak bisa matematika dan fisika dulu. Baik, tadi sempat terjeda, kita akan jawab dengan Pak Dudi, namun kita juga ingatkan pemirsa untuk yang ingin bertanya langsung kepada Pak Dudi boleh ya, langsung aja layangkan pertanyaan Anda di kanal YouTube kita di sultantv.co, dan juga jangan lupa untuk memantau berita-berita aktual kita di media sosial kita, Facebook dan juga Instagram kita di sultantv.co. Baik, kita kembali ke pertanyaan tadi Pak, bagaimana nih kemudian respon para orang tua ketika mungkin Bapak menyambangi para siswa? Apakah ada yang kaget, apa mungkin sempat ada yang menolak juga nggak sih Pak? Orang tua, silakan. Betul. Ini fenomena yang memang bagi sebagian siswa, terutama yang tadi 3 kategori tadi, pasti akan melakukan hal ini. Dia akan door to door kepada rumah orang tua karena ingin melayani tadi. Ada yang secara fisik mungkin capek ya, bagi guru harus melayani daring, harus melayani yang middle tadi, yang tengah, juga harus melayani yang model ini. Tapi itulah guru-guru kita masa pandemi ini berjuang terus untuk hal itu. Ketika datang banyak hal yang orang tua mungkin juga ngerasa kok nggak biasanya guru datang ke rumah gitu kan. Harus gimana nih gitu ya. Gitu kan. Apakah kan bayangannya kalau guru atau pihak sekolah datang ke rumah pasti ada sesuatu hal betul. terkait anaknya. Gitu. Nah ini tetapi kita jelaskan, kita dengan teman-teman menjelaskan bahwa enggak kok anaknya enggak gini, cuman ini adalah bentuk pelayanan yang memang harus dilakukan oleh guru. Yaitu tadi, kadang ada yang memang orang tuanya ada di rumah, kadang ada juga yang orang tuanya sedang ada di sawah atau sedang bekerja gitu kan. Level-level anak-anak dan orang tua kita kan udah tahu ya mau di sana seperti itu. Bahkan mungkin nggak ada siapa-siapa di rumahnya, anaknya nggak ada. Kita pernah menemukan hal itu, anaknya nggak ada, orang tuanya lagi kerja, ya kita zong lah ke sana kan itu. Tetapi itu adalah upaya. Apapun itu saya pikir seperti tadi dibilang bahwa orang tua udah mulai. Jadi kalau ada apa-apa sekarang kita udah nggak sungkan lagi. Baik kita yang datang, ujungnya nanti ada orang tua juga yang mau datang ke sekolah. Ada gantian proses seperti itu. Ada timbal baliknya. Ya. Nah, kalau bicara soal teknologi lagi nih Pak, seperti apa nih kemudian kekurangan dari penerapan teknologi kita? Mungkin meskipun memang mau tidak mau nanti setelah dipaksa oleh pandemi, barangkali kita juga mungkin nanti yang seperti Bapak tadi sebutkan di awal ya, kita mau tidak mau nanti juga akan beralih sepenuhnya begitu ke teknologi. Ada minusnya tidak Pak? Ya, satu hal nanti yang menjadi filosofi dalam konteks yang sering saya omongkan kepada teman-teman semua, bahwa teknologi secanggih apapun tidak akan pernah bisa menggantikan peran guru. Ya, tidak akan pernah bisa menggantikan peran guru. Tetapi teknologi di tangan guru yang benar-benar peduli itu akan menjadi sebuah kebermanfaatan yang luar biasa, baik bagi dirinya, bagi sekolah maupun bagi peserta didik. Secanggih apapun teknologi, sehebat apapun proses pembelajaran bisa dicari melalui satu klik Google, tetapi tidak akan pernah bisa menggantikan bagaimana guru memberikan proses yang namanya pendidikan karakternya. Dan ini jadi dalam tanda petik tugas hal lain yang ternyata sekarang harus dipikirkan oleh guru. Seperti halnya saya kutip omongannya pendiri Alibaba tuh, siapa tuh, Jack Ma ya. Dia bilang bahwa peran guru nanti akan berubah. Kalau guru hanya memberikan proses pengetahuan, Google ada. Apa sih Mbak Dea coba yang bisa dicari di Google? Sampai dari hal kecil sampai hal besar itu semua ada di situ. Tetapi sekarang bisa nggak sebuah mesin itu mengajarkan bagaimana anak berkarakter,
Bagaimana sentuhan-sentuhan guru kepada peserta didik itu memberikan kesan yang luar biasa bagi dirinya dan perkembangan hidupnya. Pengalaman tadi malam aja. Saya ngajar kan waktu itu di SMA 1 Rangkas Bitung. Saya ngajar di anak IPS. Kebetulan terjadi pandemi kan. Selama pandemi saya mutasi saya pindah. Berarti sih dengan anak yang di SMA 1 tadi saya udah nggak interaksi sebagai seorang guru. Tadi malam saya di WA oleh satu orang anak yang waktu itu saya ajar. Dia mengucapkan, "Pak, banyak terima kasih. Saya keterima di SNMPTN berkat doa dan bimbingan Bapak." Bayangkan. Coba, senang nggak kita sebagai seorang guru? Saya udah nggak ngajar lagi dengan dia selama 1 tahun ini, gitu kan? Tapi dia nge-WA ke saya mengucapkan terima kasih. Artinya ada hal yang memang bagi kita selaku guru dan anak, ada sentuhan yang memang tidak hanya mengajarkan masalah bagaimana pintar matematika, bagaimana pintar fisika. Ada sentuhan-sentuhan yang tidak bisa diberikan oleh mesin kepada anak-anak kita. Sehebat apapun guru menjelaskan, ada semuanya di YouTube. Konsep apa sih yang nggak ada di YouTube? Wah, kita Mbak Dea aja waktu kuliah kan, apa sih emang dari dosen semua yang nggak, kita akan cari konsep itu. Karena semua ada di situ. Maka salah satu sentuhan yang harus sekarang diberikan, teknologi nggak bisa dibendung. Biarkan teknologi akan mengalir menjadi sebagai bentuk kebutuhan kita bagi guru maupun bagi anak-anak kita. Tapi satu hal, jaga tetap. Karena dengan dia searching, tapi tanpa etika, tanpa karakter, bagaimana seorang siswa harus menjadi siswa yang berkarakter, saya pikir itu tugas kita. Tugas tambahan guru, walaupun mungkin dari dulu ada istilah guru itu adalah yang digugu dan yang ditiru. Artinya apa? Dengan teladannya dia akan membuat anak-anak itu akan meneladani juga. Nah, tapi kalau konsepnya hanya memberikan proses tadi, kompetensi, pengetahuan, saya pikir anak-anak kita udah lebih cerdas loh melihat itu. Bahkan lebih cerdas dari gurunya untuk bahkan lebih cerdas dari gurunya. Kita belum koprek-koprek akademi, mereka udah. Mereka udah bagaimana dalam tanda petik sekarang aja yang lagi booming itu yang namanya bimbel RG. Saya nggak mau ngomongin tuh, takutnya promosi, gitu kan? Bayangkan, itu sudah menjadi kebutuhan anak-anak kita. Sementara seharusnya itu peluang bagus bagi guru-guru yang berpikir untuk terus memberikan layanan di situ. Artinya nggak bisa dibendung, saya bilang, teknologi. Walaupun dalam konsep pendidikan yang saya tahu dan yang saya baca, proses pembelajaran daring itu memang tidak pernah efektif. Tidak pernah efektif. Karena apa? Menurut beberapa hal yang saya baca penelitian bahwa tidak ada kesuksesan. Sekarang Finlandia aja yang nomor 1 katanya dalam dunia pendidikan, ketika dihadapi pada pandemi ini, secara konsep pendidikan menurut survei yang dilakukan itu menurun. Apalagi di kita dengan konsep geografis dan kemampuan yang sangat beragam dengan kebijakan yang beragam pula di dalam pendidikan kita. Baik, artinya ada banyak kekhawatiran ya Pak terkait dengan pendidikan daring, meskipun tadi sudah disebutkan beberapa kali sih sama Bapak bahwa teknologi ini tidak bisa dibendung, kita harus menerima, kemudian juga kita harus menggunakan teknologi itu sendiri. Khawatir Pak? Ya. Khawatir sekali. Khawatir sekali. Bahkan Mas Menteri bilang bahwa dengan kondisi gini seharusnya menjadi lompatan jauh kita dalam mengkonsep suatu bentuk pendidikan ke depan. Saya sepakatnya gini, bahwa dalam pendidikan ada 2 hal, Mbak Dea, yang perlu kita tekankan. Yang pertama adalah bagaimana proses pembelajaran itu harus difikirkan secara matang. Yang kedua adalah bagaimana proses assessment atau penilaian. Ibaratkan satu mata uang koin logam, sebelahnya itu adalah pembelajaran dan sebelahnya itu adalah
penilaian. Kita nggak bisa menguatkan proses daring, proses belajar daring hanya pada konsep bagaimana pembelajarannya saja. Oke. Harus utuh dengan satunya itu. Siapa yang terlibat di situ? Berarti kan upgrading guru. Yang kedua, sarpras atau sumber daya di sekolahnya itu harus juga difikirkan, mendukung. Gitu. Dan yang ketiga, anak juga harus udah mulai terbiasa terkait hal itu. Di tiga hal ini juga memang harus difikirkan oleh kita untuk bisa terus mencoba dua hal tadi. Pembelajarannya secara daring kita kuatkan, kemudian yang kedua adalah proses penilaiannya juga harus kita kuatkan. Sehingga kompetensi anak dalam konsep apapun yang ada nanti tetap masih bisa memegang bahwa dia tidak sampai kehilangan kompetensi atau kemampuan dia. Nah ini makanya kan bayangkan pemerintah akan melakukan proses asesmen nasional nanti, sementara anak-anak kan belum pernah ada interaksi di sekolah, tiba-tiba di tes, apa yang akan terjadi? Ya saya pikir normal-normal saja, nanti hasilnya pun ya nggak biasa, nggak akan mencerminkan hal yang utuh. Kalau memang dua hal tadi tidak dipoles lebih jauh di pembelajaran dan penilaian tadi, itu baik daring maupun kombinasi maupun luring ditekankan kepada dua hal tadi. Seperti itu saya pikir konsep. Artinya PR ketika misalnya kita konsep daring, tapi juga harus ada sentuhan sentuhan guru yang barangkali tidak didapatkan oleh siswa, termasuk pendidikan karakter ini sulit ya Pak ya, artinya ya, itu untuk dia, diterapkan. Itu dia. Karena apa? Yang namanya internet sehat pun mungkin anak-anak kita nggak pernah tahu. Saya juga sempat khawatir kepada anak-anak saya di rumah kan. Ketika kita mencoba memberikan proses, silakan ayo tugas-tugas dari guru itu coba kamu baca, kemudian kamu coba searching. Kita nggak pernah tahu bahwa apa yang dia dapat dengan searching tadi apakah terfilter dengan sendirinya pada usia dia, kita nggak pernah tahu. Maka disitulah ada banyak hal, saya pikir ada banyak hal memang yang harus dibendung oleh guru untuk bisa memberikan pembelajaran internet sehat kepada anak-anak kita. Jadi daring itu kan tidak hanya seindah semudah diomongkan. Iya. Harus benar-benar dibuat strategi bagaimana ini anak-anak, apalagi tadi di level bawah kan. Bagaimana ini membuat situasi suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jangan sampai gini loh, Mbak Dea. Kita semangat, guru semangat mau daring, dengan melakukan yang namanya sinkronus ya. Artinya apa? Melakukan proses belajar tatap muka secara daring. Anak ada, kita ada. Tetapi guru terlupakan bahwa dia seolah-olah hanya memberikan proses pelajaran satu arah kepada anak-anak. Anak mendengarkan. Setelah mendengarkan, mungkin ada anak yang menutup kamera, gitu kan? Ada anak yang mungkin nggak ada di situ sebetulnya dia, tapi namanya ada. Karena apa? Tidak ada kelihayan kita selaku guru dalam membuat proses pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Oke. Itu yang sekarang banyak terjadi, Pak. Bosen belajarnya daring. Iya. Karena apa? Ngedengerin terus. Sama aja kan kalau begitu saya ngedengerin YouTube. Oke. Ya kan? Nah, maka ini harus ada kelihayan di garis bawahi. Maka saya dengan teman saya bilang, yuk kita ingatkan diri kita. Yuk kita anggap bahwa mereka ada dengan kita hari ini. Kayak seperti ini aja. Oke. Tapi terbatasi dalam konteks bahwa dia di rumahnya, saya di rumahnya. Kalau nggak dibuat semenarik mungkin pembelajaran daring tadi, saya pikir akan boring bagi anak-anak kita, membosankan. Maka saya bilang kuncinya adalah yuk lakukan dua hal. Yang pertama adalah kolaboratif. Yang kedua adalah
terjadi interaksi. Dua hal itu yang harus dikuatkan. Supaya apa? Ya tadi, mereka nyaman di rumah mendengarkan kita coba buat kolaborasi dengan anak-anak kita. Saya pikir, walaupun mereka di rumah, kita di rumah, proses belajar itu akan lebih menyenangkan. Kolaboratif, kemudian dibuat interaktif. Dia bangun, kita bangun. Dia berpikir, kita berpikir. Dia mengkorek-korek sesuatu, kita juga sama. Melakukan sesuatu dengan kolaborasi bersama. Saya pikir tidak akan membosankan, malah akan anak merasa tertantang pertemuan berikutnya. Ini yang kemarin saya lakukan, kebetulan Mbak Desa cerita ya. Kemarin di Kabupaten Lebak didukung oleh pimpinan kita dari pihak Kepala Cabang Dinas wilayah Lebak dengan kumpulan MKKS atau kepala sekolah. Kita usung bahwa yuk sama-sama di Lebak itu harus memikirkan bagaimana upgrading guru. Dengan cara apa? Saya kemarin, alhamdulillah, saya kebetulan jadi trainernya, melakukan kegiatan yang namanya upgrading guru dalam konteks pemanfaatan platform yang namanya Google. Kita coba di situ dan animonya luar biasa. Hampir 1120 guru, kepala sekolah, Selebak aja, untuk SMA, SMK, dan SKH. Kebetulan kan memang karena kita ketarik ke provinsi kan hanya ngurusin 3 hal tadi. Dan ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Karena di situ ternyata banyak hal yang bisa kita buat kolaborasi dan interaksi di dalam proses belajar daring kita. Dan itu saya pikir juga banyak laporan ke saya. Alhamdulillah Pak Rudi, alhamdulillah kegiatan belajar saya dengan sinkronus dengan tatap muka di Google Meet itu ya, atau di Zoom itu lebih terasa menarik. Anak-anak gini gitu loh sekarang gitu. Gitu. Gini dia merhatiin, disuruh gurunya bikin kolaborasi dengan kata-kata, dengan melakukan apa, dia bikin. Anak-anak semua berlomba untuk bikin itu. Nah, itu dia. Saya pikir itulah upaya-upaya yang memang pembelajaran penilaian itu harus dibuat juga menarik walaupun daring. Baik, Pak Dudi, kita akan lanjutkan lagi mungkin nanti di segmen selanjutnya, karena ini sudah ada wacana juga begitu untuk kembali dibukanya proses belajar mengajar kita dengan tatap muka, mungkin sekitar Juli ya Pak kalau tidak salah. Iya, Juni Juli begitu ya. Kita akan bahas bersama dengan Pak Dudi. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang hari ini. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Oi, kami dari Mantra, Marginal Tradisi Merajut Kekuatan Nusantara. Saksikan terus Musik Everything di setiap hari Senin jam 16.30 di channel YouTube sultantv.co.
Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih setia begitu ya bersama kami di Bincang hari ini. Tentunya kita masih membahas disrupsi teknologi dalam sekolah kita begitu. Dan saya juga masih ditemani dengan Pak Dudi, Sekjen Matematika Nusantara. Waduh, ini agak-agak serem ya Pak ya kedengarannya ya Pak ya. Ada Nusantaranya ya. Ada Nusantaranya, ada matematikanya juga pula gitu ya Pak Dudi ya. Baik, kita tadi sempat terjeda Pak Dudi, mungkin sebelum nanti ini sudah banyak juga nih pertanyaan yang sudah hadir di YouTube kita, di YouTube Sultan TV. Kita akan pertanyaan sebelumnya Pak. Seperti apa nanti kemudian strategi yang akan dilakukan oleh para guru untuk kembali menyambut proses belajar tatap muka nanti di Juni-Juli mendatang? Ya, ini hal yang dirindukan sebetulnya bagi kita semua ketika ada minimal wacana pun nggak masalah lah ya, ada wacana bahkan dari presiden, dari menteri kan, bahkan kemarin dari Pak Gubernur, bahkan dari Pak Kepala Dinas dan seterusnya yang mewacanakan bahwa nanti di Juli kita mudah-mudahan bisa tatap muka. Ini suatu hal yang menggembirakan bagi kita semua karena kita makhluk sosial, yang memang harus bersosial. Nggak bisa bersosial dalam konteks melihat di smartphone saja. Ya, harus bertatap muka, ngobrol ya seperti ini. Inilah yang disebut dengan fitrah kita sebagai makhluk sosial. Tapi tentu saja nanti dengan prosedur-prosedur yang berlaku. Ini yang dirindukan sekali lagi. Kita berharap bahwa sekarang makanya semua sekolah sedang berlomba-lomba untuk memikirkan bagaimana proses protokol tatap muka nanti diterapkan di sekolah kita masing-masing. Di antaranya kan walaupun guru sekarang udah sebagian besar sudah divaksin, ya alhamdulillah juga ini pemerintah daerah kita, Pak Gubernur dan wali kota, bupati dan wakil kita semua memikirkan hal itu bahwa sehingga Juli mudah-mudahan benar terjadi. Amin. Tatap muka ini sehingga anak-anak sudah rindu dengan temannya, rindu dengan gurunya, rindu dengan lingkungan kelasnya. Betul. Kita pun sama, rindu dengan anak-anak kita, rindu dengan guru-guru, dengan pimpinan dan seterusnya. Karena jangan sampai ini sekolah hanya bangunannya saja sekarang. Itu yang mungkin sempat saya bilang tadi, disrupsi diantaranya adalah sebetulnya dalam konteks sekat ruang batas waktu itu memang nggak diperlukan dalam konteks disrupsi teknologi di pendidikan. Tetapi sekali lagi bahwa kita harus menyadari bahwa kita tetap harus bisa memperjuangkan tatap muka ini sebagai pembelajaran yang sangat ideal di kita. Nah, ini sedang kita coba bangun dari mulai bagaimana menyiapkan prosedur protokol kesehatan di sekolah, kemudian sarana dan prasarana yang kita siapkan untuk menunjang protokol kesehatan di sekolah, sampai banyak hal lah mungkin yang kita coba pikirkan untuk hal itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Didi. Kita ke pertanyaan dari pemirsa Sultan TV ya Pak ya. Ini pertanyaan yang pertama terkait dengan profesi Bapak nih. Seberapa besar antusias siswa-siswi terhadap mata pelajaran matematika Pak? Oke, wah. Kalau saya jujur males. Dulu gimana? Males Pak. Ditambah lagi mungkin kalau gurunya mungkin mohon maaf kurang menarik gitu ya Pak ya. Betul. Karena disitulah guru itu tadi sebagai figur yang memang menjadi penunjang proses kompetensi bagi peserta didik. Saya sependapat. Dalam kegiatan tatap muka kita tahu bahwa pembaharuan guru-guru untuk guru matematika khususnya untuk upgrade dirinya dalam upaya tadi berdampak kepada peserta didik sekarang banyak dilakukan. Sebelum saya jawab kepada hal pokok tadi, saya di Matematika Nusantara banyak mengupgrade teman-teman guru kepada dua hal. Yang pertama adalah konsep matematik, yang kedua adalah kemampuan informasikannya atau TIK-nya. Dua konsep itu kita selaraskan, dan ini ternyata berdampak kepada laporan teman-teman bahwa alhamdulillah proses belajar saya lebih menarik. Alhamdulillah anak-anak lebih bisa menerima proses pencapaian kurikulum dibandingkan dengan pola-pola yang saya lakukan sebelumnya. Dan ini
tatap muka konsepnya. Kemarin diterjang kan daring. Nggak bisa dipungkiri bahwa bagaimana meningkatkan minat dan keinginan dia untuk belajar matematika lebih sulit dibandingkan dengan tatap muka. Nggak bisa dong. Saya ingin menjelaskan konsep bagaimana awalnya ya, bagaimana menjelaskan konsep matematis kepada peserta didik tanpa upgrading diri saya dengan menggunakan teknologi yang tepat untuk bisa pemahaman kepada anak-anak. Saya di sekolah aja dengan tim udah ganti-ganti berapa platform. Pertama kita coba yang namanya proses belajar dengan menggunakan platform A, belum berhasil. Kita sekarang coba nih platform B, di situ juga sama, nggak 100% berhasil dengan kondisi di sekolah saya yang sekarang. Ini memberikan pemikiran berikutnya bahwa kalau begitu bagaimana caranya? Oh tadi, dua hal tadi yang kita coba tekankan. Pembelajaran kita harus lebih menarik. Yang kedua, penilaian kita dibuat memang lebih menarik. Nah maka di situ ada proses peningkatan. Perbaiki sarpras kita, sarana kita perbaiki, proses guru kita perbaiki. Alhamdulillah ada beberapa peningkatan. Minimal adalah proses interaksi dan kolaborasi siswa terjadi. Ketika berbicara bagaimana upgrading guru berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang efektif, saya pikir terjawab sendiri, terutama di sekolah saya, bahwa teman-teman kita upgrade bersama. Kemudian guru matematika kebetulan juga di situ ada banyak juga, kita upgrading bersama, dan akhirnya memang beberapa layanan siswa untuk bisa berinteraksi dalam sistem yang kita bangun itu lebih meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Karena disitulah proses upgrading guru itu saya bilang penting dan penting dan penting. Sepinter apapun guru matematika dalam mengajar matematika, tapi kalau nggak ada kemampuan upgrading pada zaman sekarang dalam konteks TIK, bingung kita ngajarnya. Bingung kita ngajarnya. Gitu. Baik. Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pernyataan dulu ya. Bapak ini termasuk guru yang killer tidak nih? Karena mungkin guru matematika. Mungkin biasanya kalau kita menemukan guru matematika nih killer gitu. Bapak termasuk yang mana, Pak? Kayaknya enggak deh lah ya. Enggak ya, Pak. Coba gimana? Ayo. Tidak ya, sepertinya pemirsa ya. Oke. Ke selanjutnya Pak, bagaimana kemudian caranya menggemari pelajaran matematika Pak? Mungkin termasuk seperti saya ya yang tidak suka matematika. Iya, betul. Jadi ketika saya main-main dengan anak-anak, saya suka iseng-iseng kan ngomong, terutama dengan anak-anak sekolah di SMA ya. Coba menurut kalian mata pelajaran apa sih kira-kira yang kalian senangi? Apa jawabannya? Jawabannya apa buat sekarang? Dulu itu waktu kita SD SMP mungkin bilang mata pelajaran adalah yang sifatnya di luar kelas itu, ya. Tapi sekarang anak-anak malah bercanda. Mata pelajaran yang enggak ada gurunya Pak, gitu ya. Waduh, saya bilang ini anak-anak bisa aja gitu kan. Karena apa mungkin di situ kan proses belajar itu enggak terjadi, gitu kan, karena anak-anak seperti itu. Tapi ketika berbicara apakah pelajaran apa yang tidak disenangi, saya pikir sekarang enggak terlalu gimana ya anak-anak kita itu. Mungkin kalau dulu ada pemilahan ini loh. Kalau saya pikir sekarang anak-anak kita udah mulai, karena apa yang dia mau, apa yang dia ingin ketahui semuanya sudah dia bisa dapatkan sebetulnya. Itu. Baik. Oke, tidak ada yang alergi, tidak ada yang suka banget, jadi semuanya insya Allah sama rata ya Pak ya, hampir-hampir sama rata. Oke, kita ke pertanyaan terakhir dulu deh. Ini seperti apa pola belajar agar si anak cepat menyerap yang disampaikan oleh guru? Oke. Nah ini dia, ketika kita berbicara proses pola belajar, maka ada dua tadi ya. Yang pertama adalah bagaimana guru itu mampu membuat proses pembelajaran itu lebih menarik. Menariknya itu macam-macam. Bisa dengan kemampuan dia dalam TIK. Coba Mbak Dea, lebih senang gurunya ngomong atau lebih senang dia menonton?
anak-anak itu nonton gurunya lagi menjelaskan sesuatu. Menonton. Nah, itu dia. Kenapa? Ngerasa di situ kan ada sesuatu hal yang lain, Betul. yang lain. Dia ngelihat, ini guru saya pinter juga. Ada hal itu yang dia senangi. Ini ternyata menjelaskannya ketika nggak ada siswa dengan dia membuat sendiri itu lebih dipahami gitu ya, seperti itu. Nah, jadi memang nggak bisa dipungkiri bahwa kemampuan guru dalam membuat situasi nyaman, menyenangkan, interaksi dan kolaborasi dalam belajar itu akan membuat pemahaman anak lebih bertahan lama dibandingkan dengan anak hanya melihat saja. Saya sering ngomong kepada teman-teman bahwa misalkan inilah, coba ketika saya daring, saya coba nih, saya bikin hanya sama gini aja, saya bikin hanya satu file saja di dalam tayangan saya. Silakan tuliskan kesan pesan kamu sebelum belajar nih, atau motivasi kata-kata mutiara awal sebelum kita mulai belajar. Oke. Itu disinkronus loh pada saat kegiatan meeting dengan siswa. Dengan itu saja, apa pasti dia pasti akan nulis macam-macam di situ. Bandingkan dengan kita hanya langsung memberikan Ayo, proses anak. belajar. Ayo, anak. Jadi matematika atau trigonometri adalah ini dan seterusnya. Apa bedanya kan dia ngelihat di YouTube, saya bilang. Betul. Maka dibuatlah itu. Kemudian berikutnya kita bikin lagi satu stimulus pertanyaan yang memuat anak tadi mampu berinteraksi dengan kita. Ya. Nggak usah hal-hal yang menjelimet. Kita bikin aja dulu. Anak itu ada respon. Itu membuat situasi belajar itu akan lebih bermakna. Betul. Dibandingkan kita secara konsep menjelaskan, tapi ternyata anak-anak kita nggak dibuat kolaborasi dan interaksi. Saya pikir itu akan hilang ya, akan bias, saya pikir. Oke, terima kasih banyak Pak Dudi sudah mau bersedia hadir, dan juga ini banyak sekali ya kisah-kisah menarik begitu ya di cerita seorang guru matematika di tengah pandemi, di mana memang ini tadi sudah harus menyusun strategi dan lain sebagainya. Terakhir Pak Dudi, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV dan juga orang tua dan para siswa? Oke, Silakan. terima kasih Mbak Dia. Ini satu hal yang sering kali saya bilang bahwa kita sama-sama nggak mau bahwa anak-anak kita tidak putus sekolah, ya. Dia itu lagi menjadi seorang siswa, tetapi dia putus belajar. Ini yang perlu kita hati-hati. Jangan sampai anak-anak SD, statusnya anak SD, tapi pada jam belajar dia nggak melakukan proses belajar. Karena apa? Tadi guru, orang tua, dan peserta didik tidak satu frekuensi dalam memikirkan strategi yang sama tadi. Jadi intinya saya berharap kita sama-sama berdoa, apapun nanti yang terjadi, apakah mau Juni, mau Juli atau tahun depan dan seterusnya, bahwa 3 hal ini tadi saya berharap bahwa jangan sampai anak-anak kita sekolah tetapi dia putus belajar. Tugas kita bareng-bareng. Teman-teman di Sultan TV juga harus menjadi pelopor. Amin. Menyatakan bahwa yuk kita sama-sama ingatkan anak-anak kita adalah statusnya adalah sebagai seorang peserta didik. Maka dia berhak untuk memperoleh proses pembelajaran apapun kondisinya. Orang tua di rumah juga sama. Mungkin merasakan beratnya bagaimana guru berjuang untuk bisa memberikan layanan pendidikan. Tetapi satu hal bahwa dengan dukungan orang tua untuk bisa mengingatkan anaknya untuk terus menyatakan bahwa kamu tetap harus belajar. Saya pikir beban-beban tadi, kesulitan tadi, kemudian kekhawatiran kita terkait lost generation tadi, saya pikir itu akan terjawab dengan kita sama-sama mengoptimalkan peran kita masing-masing. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Dudi Wahyudi, MPD, Sekjen Matematika Nusantara ya Pak.
Mudah-mudahan nanti bisa kembali hadir di Sultan TV, tentunya dengan pembahasan lainnya, barangkali nanti bisa menjelaskan matematika secara rinci. Kita Siap, tidak ada yang tahu ya Pak ya, mungkin di Sultan TV nanti bisa dilakukan. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu untuk para guru yang ada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan juga di Indonesia. Kita berharap tadi pandemi akan segera berakhir, tatap muka bisa dilakukan, dan juga ini tadi ada satu frekuensi yang dilakukan oleh para guru, orang tua dan juga siswa-siswinya tentu saja. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda, dan tentunya kita besok akan kembali lagi dalam Bincang Hari ini dengan tema pembahasan yang berbeda, tentunya di pukul yang sama 09.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Deli Tawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, Makasih Pak. banyak.